Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam, Bu Dia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kita rencana mau ada supervisi akademik ya. Baik Bu Rasmi, nanti kita saat ini kan melakukan observasi dulu nih sebelum Ibu melakukan supervisi, sebelum melakukan pembelajaran di kelas ya. Nah, jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh, silakan, Bu. Baik, berkaitan dengan materi Ibu yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas, nanti berkaitan tentang apa, Bu? Untuk nanti bimbingan klasikal yang akan saya sampaikan terkait dengan seni mengendalikan emosi. Seni mengendalikan emosi ya. Dan tujuan dari pembelajaran ini nanti apa, Bu, yang ingin disampaikan? Terkait dengan macam-macam emosi yang ada Iya. pada peserta didik dan juga cara untuk mengendalikan. Saya lebih kepada itu. Karena kan kalau kita melihat bahwa memang prosesnya mereka ini kan di kelas 10, artinya kan masa transisi dari SMP, dari remaja ke dewasa. Makanya saya melihat bahwa anak remaja itu memang mereka belum emosinya belum stabil, dan juga untuk mengeluarkannya itu biasanya kalau bahasa mereka di zaman sekarang itu kan terlalu barbar gitu kan, maksudnya untuk memberikan space kepada mereka ketika emosi ini mau senang kah atau mereka atau mau marah kah, harus ada jedahnya dulu. Mereka harus memikirkan dulu dampaknya ketika mereka mengeluarkan emosi itu. Ya, berarti untuk mengontrol emosi anak yang zaman sekarang nih ya, ada perubahan dari SMP ke jenjang SMA-nya ya. Terus untuk area pengembangan yang ingin dicapai nanti apa ini? Kalau saya sih lebih kepada sikap sih, sikap terus juga keseharian, adab. Itu maksudnya mereka lebih kesehariannya mereka itu. Saya kan ketika mereka marah kan, kalau banyak kebetulan karena kita BK, artinya kan kita selalu beberapa kali menangani anak yang mereka tidak bisa kontrol emosi marahnya, akhirnya ya terjadi perkelahian, terjadi kayak sindir-sindiran dan lain sebagainya. Itu sih, jadi lebih kepada sikapnya mereka kepada sosialnya mereka, teman-temannya. Berarti pengembangannya nanti yang ingin dicapai antara dua, ya sikap ataupun di sosialnya anak ya. Sosial. Nah, nanti dalam pembelajaran ini model yang digunakan apa nih? Untuk saat ini bimbingan klasikal. Ya, kalaupun misalnya nanti kedepannya memang membutuhkan untuk konseling individual atau konseling kelompok, kita akan lakukan. Terus strategi yang dipersiapkan Ibu ketika ingin atau melakukan pembelajaran ini? Strateginya menggunakan apa? Tadi kan bilang menyampaikan di klasikal ya kan? Terus strategi dalam melaksanakan bimbingan klasikal ini apa? Berdasarkan dengan kesiapan kah atau gaya belajarnya kah? Dari gaya belajar. Dari gaya belajar. Gaya belajar ini kan memang dari audio, terus juga ada yang visual dan kinestetik. Jadi memang sebelumnya itu kan sudah ada asesmen dulu, pembagian angket pada siswa, terus ada hasilnya berdasarkan gaya belajar. Nanti pada saat bimbingan klasikal kita menyesuaikan. Jadi kalau misalnya mereka yang kalau audio itu mereka lebih ke mendengar, terus ada yang visualnya menonton video. Sebenarnya kalau video itu kan dia sudah audio visual juga, jadi masuk semua kinestetik juga. Saya akan meminta mereka untuk bermain peran. Bermain peran ya untuk kinestetik ya. Berarti ini berdiferensiasi. Nanti diferensiasi apa? Konten, proses atau? Dia bisa lebih ke kontennya. Berarti nanti ditampilkan video. Video. Iya. Terus untuk penilaiannya nih yang Ibu gunakan, untuk penilaiannya bagaimana? Penilaian hasil akhirnya kan Ibu tadi ada tujuan dan apa sih yang ingin dicapai adalah sikap dan sosialnya. Ibu menyatakan untuk menilai bagaimana sikap anak ini, apakah dia bisa mengendalikan emosi atau tidak, itu penilaiannya bagaimana? Kalau saya sih sejauh ini ya berkoordinasi dengan beberapa guru, karena memang kan
kalau kalau kita di BK kan tidak terlalu, jam masuknya kita tidak terlalu banyak dan Iya. kita agak kurang melihat interaksi. Iya. Jadi dengan berkoordinasi dengan wali kelas dan juga berkoordinasi dengan guru-guru mapel dan guru-guru produktif, itu yang paling banyak jamnya, ya kita bisa menemukan jawaban-jawaban sih, biasanya seperti itu. Dan juga mungkin bisa berkoordinasi dengan teman-temannya yang kita kira kayak sepertinya ada sesuatu dengan emosinya yang mereka tidak bisa kontrol nih. Iya. Itu kan saya juga biasanya sih tanya-tanya dengan teman-temannya sih, Bu. Berarti ini penilaiannya atau evaluasinya nanti setelah pembelajaran ya? Ya, setelah Kalau yang khusus pembelajaran. di kelas nanti bagaimana? Kalau untuk di kelas, Di kelas saat penilaian apakah anak-anak ini memahami materinya kah atau tidak itu? Apakah dari antusias anaknya kah? oh ya, Itu sudah bisa dikatakan. lebih ke melihat antusias mereka untuk menerima materi, terus juga ya Itu sudah masuk di penilaian dan evaluasi ya. Ini nanti sasaran kelasnya kelas berapa Bu Rasmi? saya kelas 10 karena 10, memang kan iya. memang Oh, masanya iya. mereka Iya. memang masih awal-awal. Iya benar. Tapi bukan berarti saya nanti tidak akan memberikan ini ke kelas Iya. 11 juga gitu. Karena memang kebetulan ini materi baru. Iya. Jadi di atasnya itu kakak kelasnya belum pernah mendapatkan materi ini. Jadi iya. mungkin akan saya selipkan. Selipkan itu ya. Oke, siap. Ya, baik Bu Rasmi. Dari observasi ini sudah saya dapatkan terkait dengan materinya Ibu mengendalikan emosi. Adapun area yang dipakai adalah sikap dan sosialnya anak-anak. Nanti ketika Ibu melakukan pembelajaran, mohon izin nanti saya berada di dalam kelas ya Bu ya, Siap. untuk melakukan penilaian lebih lanjut. Ya, mungkin itu saja Ibu Rasmi. Kita bertemu di kelas nanti. Siap. Semoga dapat menjalankan tugas dan dengan baik. Terima kasih Ibu Rasmi. Sama-sama, Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana kabar teman sebangkunya? Baik. Bagaimana kabar ketua kelasnya? Baik. Terus bagaimana kabar wali kelasnya? Baik. Alhamdulillah baik. Jadi, oke. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas berdoa dulu. Oke. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Saya absen dulu kali ya. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ahmad Tommy. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan ini kenapa? Muhammad Fauzan. Alpa. Siapa lagi? Nadifa. Nadifa kenapa? Sakit. Ada surat. Siapa lagi? Oke, jadi ada 3 siswa yang tidak hadir pada hari ini. Si Ahmad Tommy sakit. Nadifa Alpa. Maaf. Nadifa sakit. Muhammad Fauzan Alpa. Yes. Oke, kita ke slide selanjutnya dulu ya. Masih ingatkah kalian dengan kesepakatan kelas kita? Masih. Kesepakatan kelas kita apa? Oke.
Tidak boleh menggunakan HP pada saat jam pelajaran berlangsung. Kenapa tidak boleh? Karena akan mengganggu. Karena ketika ini berkaitan dengan adab, ya. Jadi apabila saya berbicara di depan sini dan kalian di belakang main HP, sibuk dengan HP kalian, apakah itu sopan? Boleh menggunakan HP apabila pada saat itu boleh menggunakan HP. Selanjutnya apalagi, ada yang tahu lagi? Membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Kelas sudah bersih? Jadi siapa tadi yang bersihkan? Oh, berdua. Oh, hari ini yang piket cuma 2 orang. Yang lain telat, berarti cepat datang ketua kelas. Ya. Oke. Ada satu lagi sebenarnya yang saya tidak tuliskan di sini. Apa? Kayaknya sudah pernah kita sepakati pada saat itu. Berkaitan dengan minum. Kalau minum, boleh minum pada saat jam pelajaran berlangsung asalkan ya. Oke, kita kembali lagi. Kita hari ini akan membahas terkait dengan seni mengendalikan emosi. Ada yang sudah tahu apa itu emosi? Marah, perasaan. Betul. Ya, jadi nanti kita akan membahas sebuah seni untuk mengendalikan emosi dengan kepala dingin. Kalau biasanya yang kalian pahami, emosi itu ya marah. Ya nanti ketika ada orang yang marah-marah langsung dikata, emosi lagi. Padahal ternyata emosi itu banyak. Betul? Emosi-emosi yang kalian pahami selain marah apa? Bahagia. Apalagi? Senang. Takut. Malu. Oke, jadi sebagian besar di sini sudah memahami apa yang dimaksud dengan emosi ya. Kalau begitu kita ke slide selanjutnya. Apakah Anda sudah siap belajar hari ini? Siap. Yakin? Yakin. Oke, hari ini saya akan mulai dengan bertanya terkait dengan emosi Anda. Apakah hari ini ada yang sedang bingung? Ada yang lagi bingung hari ini? Kenapa Bu kok hari ini banyak sekali HP? Kalau hari ini pengambilan video, ada yang bingung? Ada. Itu adalah selanjutnya. Apakah ada yang sebelum ke sekolah ada yang nangis? Ada yang nangis sebelum ke sekolah, kenapa? Kenapa? Ada masalah? Ada. Ada yang dimarah sama bapak ibunya gara-gara lambat bangun? Ada. Apa sekarang ada yang sedang ketakutan? Ada yang lagi ketakutan sekarang? Hah? Tidak ada yang ketakutan? Oke, selanjutnya. Apakah hari ini ada yang lagi oke? Lagi oke, kalau itu bahasa ini ya, Melayunya. Kalau bahasa Indonesianya lagi baik, ada. Semuanya pada baik-baik saja kan? Kenapa pada saat saya tanyakan ada yang baik kok pada diam? Baik. Apakah di sini ada yang lagi perasaannya lagi malu? Ada? Yang malu-maluin ada? Ada yang sedang happy sekali? Atau ada yang sedang marah? Ada. Kenapa? Tadi pagi ketua kelas 2 orang yang piket tidak marah-marah dengan teman-teman yang lain? Ya, alhamdulillah. Berarti kerja ikhlas ya? Tapi memang sebelum pelajaran dimulai pagi itu memang piket kan? Harusnya piket kan? Piket kalian nih kapan sih? Pas pagi atau pas pulang? Pagi siang pulang. Oh, pagi siang pulang ya. Bagus. Oke.
Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Kita ke slide selanjutnya dulu. Emosi itu adalah sebuah perasaan. Sebuah perasaan yang muncul dalam diri seorang manusia sebagai respon dari situasi tertentu. Tadi saya sudah bertanya kepada kalian. Kalian yang pahami emosi itu apa? Ada yang mengatakan bahwa emosi itu adalah sebuah perasaan. Apa? Adalah sebuah perasaan. Betul. Perasaan ini bisa mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perilaku seseorang. Kalian kalau marah biasanya ngapain? Diam. Oke, perilakunya diam. Kalau marah, betul. Tidak ada yang nonjok ya. Tidak ada yang langsung berkata kasar ketika marah. Kalau kalian sedih, kalian ngapain? Nangis. Atau ngapain lagi? Biasanya kalau sedih ngapain? Diam juga. Makan. Jadi itu termasuk perilaku. Ya. Oke. Berikut adalah jenis-jenis emosi, silakan dipahami ya. Sebagai mahasiswa baru, Ruby masih menikmati suasana baru. Kita nonton Di hari dulu. yang indah, pagi yang cerah, Ruby jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat di tanah air dan mencium Ruby. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar berasa selalu bertambah. Ruby buka sosmed sekalian. Baca postingan yang ngirim sama bolanya Airtel. Dia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Rudy pun beli kue ke kantin Makomir. Di kantin, Rudy antri. Ternyata ada Susi. Kecenya Rudy. Dengan heroik, Rudy mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Rudy sadar. Dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Rudy hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi film diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol ikut menyebarkan. Konflik perang saudara dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alam jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita nggak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Budi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, nggak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Budi nggak perlu lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Budi mau jadi stabilizer, meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap ada. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke, tadi sudah dijelaskan terkait dengan macam-macam emosi. Ternyata si Budi ini ketika ada satu hal, emosinya naik turun. Ya kan, di dalam satu waktu emosinya bisa naik turun. Kadang marah, kadang happy, marah, happy, tergantung situasinya. Ya, terus sekarang si Budi ini mau jadi apa? Apakah dia adalah orang yang ketika marah dia langsung mengeluarkan amarahnya, atau dia menjadi, contoh tadi adalah stabilizer. Dia menstabilkan dulu dirinya sebelum mengeluarkan emosinya. Agar apa? Agar emosi yang keluar tidak berdampak negatif untuk dia dan untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, sampai di sini dipahami terkait dengan video ini? Ya, bahwa ternyata emosi ya memang seperti itu. Ada yang memancing, keluarlah emosi-emosi itu. Entah itu kaget kah, entah itu sedih kah, entah itu marah kah. Kalau ada yang mancing, keluar emosi itu. Jadi kita harus bagaimana sebagai manusia? Ya kita harus memberikan jeda dulu nih. Ini emosi kita, emosi apa dulu? Apakah ini emosi negatif atau emosi positif? Apakah ketika
walaupun ya kalau kita berbicara tentang emosi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Betul? Ya kan? Nah, ketika bahagia, terlalu bahagia nih, ya kan? Itu baik nggak? Terlalu bahagia, baik nggak? Itu kan bahagia positif. Terlalu bahagia itu baik enggak? Baik tidak? Kenapa dikatakan tidak baik? Terkadang pada saat kita bahagia, kita terlalu happy, ketika kita melakukan komunikasi dengan orang, contoh, kita akan mudah untuk mengeluarkan sesuatu perkataan tanpa memikirkan dampaknya. Ya kan? Ambillah semua ini nih, kan kita perasaannya lagi happy nih. Tapi karena terlalu happy keluar, boleh kamu ambil aja itu, ambil aja ini, ambil aja itu, tanpa dia memikirkan bahwa sepertinya saya masih membutuhkan ini. Ya kan? Makanya dikatakan bahwa walaupun itu emosi yang positif, emosi yang baik, tetapi ketika dikeluarkan secara barbar, ya kan? Kalau bahasa kita barbar ya, terlalu gitu. Itu juga tidak baik untuk diri kita ke depan. Akhirnya terjadilah penyesalan tadi, ya. Oke, selanjutnya setelah menonton dan menyimak tayangan, apakah Anda mulai memahami apa itu emosi? Oke, boleh dijelaskan kepada saya, emosi itu seperti apa menurut pandangan kalian setelah menonton video tadi? Ayo. Igusti, bagaimana emosi itu, Igusti? Tadi di awal kamu mengatakan bahwa emosi itu adalah sebuah perasaan. Kamu kalau misalnya di dalam kehidupan kamu, bagaimana kamu meyakini tentang adanya emosi? Perasaan yang keluar di dalam diri kamu. Bagaimana kamu menjalani emosi-emosi kamu setiap hari? Apakah kamu secara barbarkah mengeluarkan ketika marah, kamu marah? Ketika kamu sedih sekali. Ketika kamu happy sekali. Bagaimana? Biasanya ketika marah, ya biasanya lebih ke diam dulu. Diam itu dipendam atau bagaimana? Diam dan berusaha untuk dilupakan. Diam artinya dipendam. Tapi ternyata, ya, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kalau diam, artinya kita diam memendam, itu juga tidak baik untuk kesehatan mental kita. Boleh kita keluarkan emosi-emosi itu, tapi dengan cara yang positif. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang saya akan memanggil beberapa teman kalian untuk bermain peran di depan. Ya. Nah, dan kalian yang lain yang duduk harus menebak emosi apa yang mereka keluarkan. Oke. Saya panggil dulu. Natalia ada? Silahkan maju ke depan. Andika Rizky ada? Risa Utami ada? Hamran, Aura, Igusti, Marsha, Putri Yuliandri. Silahkan maju ke depan dulu. Jangan marah-marah, santai. Belum lagi disuruh perankan emosi. Oke. Loh. Barisnya yang rapi dong. Kok ada yang di belakang, ada yang di depan? Yang rapi satu baris. Iya, biar kelihatan semua sama teman-temannya. Oke, sekarang sudah paham tidak dengan permainannya? Maksud permainannya diterka-terka sudah paham tidak? Paham. Oke. Jadi di depan sini ada beberapa emosi yang nanti akan diperagakan oleh teman kalian. Tugas kalian adalah apa? Menebak, ya. Oke, jadi nanti boleh pakai gerakan, boleh pakai ekspresi wajah, ya. Jangan dikasih tahu teman yang ada yang lagi duduk, ya. Boleh, silakan diambil. Jangan dibuka dulu, nanti 1, 2, 3 baru dibuka. Tuh. Oke, silahkan dibuka. Jangan kasih tahu temennya, ya.
Oke, sudah? Masukkan lagi. Sudah tahu kan? Ingat. Diingat. Diingat ya. Oke. Ingat. Oke. Dalam hitungan ketiga, yang lain silahkan diperhatikan. Dalam hitungan ketiga langsung menunjukkan ke teman. Ya. Oke. Agak ini kasih space. Jangan terlalu ya. Ini cewek-cewek kenapa terlalu lengket ini? Takut rindu apa gimana? Nah. Ya. Oke. Silau. Kita tutup dulu kalau gitu. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga langsung ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari yang pertama. Coba 1, 2, 3 ekspresi. Betul? Oke, kita ke yang kedua. 1, 2, 3. Sedih, betul? Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Malu. Pas ya. Oke, 1, 2, 3. Totalitas, Bang. Oke, 1, 2, 3. Gigi. Oke. Yang selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Apa? Apa? Oke. Apa? Raut wajahnya dong. Betul? Apa? Senyum. Oke, yang selanjutnya 1, 2, 3. Cemas. Apa? Takut. Betul? Oh, betul, takut. Oke, selanjutnya. Saya kira malu. Ceria. Mirip. Happy, gembira. Oke, satunya 1, 2, 3. Apa? Marah. Oke, baik. Terima kasih atas bantuannya. Oke, jadi tadi sudah diperagakan oleh teman-teman kalian berbagai itu segerintil ya. Ya. Baik, jadi itu tadi di depan adalah segerintil beberapa emosi-emosi yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi. Sumber-sumber emosi. Sumber emosi ini bisa terjadi dari faktor kebiasaan. Di sini ada yang temperamen, pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit mau nonjok orang ada. Ya, karena faktor kebiasaan itu juga bisa. Salah satu faktornya selain faktor-faktor di luar karena faktor kebiasaan. Ya, kebiasaan dia melihat orang tuanya temperamen, akhirnya dia ikut, bisa jadi, ya kan? Akhirnya juga dia terbiasa dikit-dikit marah sama adiknya, dikit-dikit marah sama temennya, bisa jadi. Terus selanjutnya adalah pengalaman masa lalu atau pengalaman traumatis. Kalau kita berbicara tentang emosi ini banyak ya. Kalian punya teman tidak saya punya teman. Saya punya teman itu yang sering tiba-tiba nangis. Jadi kami pada saat dalam satu kelompok nih kan, kita lagi berkumpul pada saat itu dan kita memang lagi pada happy semua, ketawa. Tiba-tiba dia di pojokan nangis. Nggak tahu kenapa. Pada saat ditanyakan, kamu kenapa kok tiba-tiba nangis? Padahal tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia tidak tahu kenapa saya tiba-tiba nangis. Ya saya pengen nangis.
Ada yang seperti itu juga temennya? Kebetulan bisa jadi saya pernah juga membaca bahwa biasanya itu akibat dari traumatis. Ada sebuah perasaan atau ada sesuatu, ya kan? Sesuatu yang ingin dia lupakan tapi masih ada rasanya. Suatu kejadian yang dia ingin lupakan tapi rasanya masih ada. Jadi pada saat itu dia sudah melupakan kejadian itu, tetapi rasanya, perasaannya itu masih ada. Silahkan boleh dibaca nanti di Google atau dimanapun, ya kan? Itu ada sebuah perasaan sehingga ketika ditanyakan, kamu kenapa kok bisa nangis? Enggak tahu, saya nangis saja. Nah, itu bisa terjadi karena traumatis. Ya, suatu kejadian yang ingin dia lupakan, tapi rasanya itu masih ada. Kenapa itu dari tadi kayaknya? Terus selanjutnya adalah reaksi dengan orang lain dan lingkungan interaksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Yang di sini ada yang sering bermusuhan. Nggak ada. Tidak ada yang pernah berbeda pendapat sehingga memunculkan perdebatan. Tidak ada. Berarti semua satu pendapat, satu frekuensi semua. Atau belum pernah ada di dalam satu kelompok, belum pernah dikelompokkan masing-masing untuk memberikan mendiskusikan suatu hal, belum pernah. Belum? Sudah sering kan? Ya kan? Biasanya ketika nih misalnya di dalam satu kelompok ada berbagai kepala yang memiliki ilmunya masing-masing. Ketika diberikan ini, ketika diberikan itu kan berbeda pendapat. Ya kan? Ketika berbeda pendapat, apa yang kalian lakukan? Cari solusi atau cari yang paling bagus. Jadi memang interaksi, dengan namanya kita makhluk sosial ya. Kalian makhluk sosial atau makhluk individu? Makhluk sosial, makhluk yang maksudnya selalu dikelilingi oleh orang-orang. Jadi yang namanya interaksi itu kadang membuat perdebatan dan akhirnya ada emosional di dalamnya. Ya. Selanjutnya adalah keadaan atau peristiwa yang bisa memicu emosi. Peristiwa atau emosi tertentu. Kalian kadang kalau dikasih marah atau dikasih sedih, reaksinya seperti apa? Kalau kalian diganggu sama temannya, misalnya nih ada teman yang jahil, nyubit-nyubit, apa segala macam, apakah kalian biasa aja, B aja? Marah. Kalau kalian dibikin nangis, reaksi kalian seperti apa? Jadi ada emosi-emosi tertentu yang memang balance antara yang bikin emosi, yang memancing dengan emosinya. Ketika dibikin marah ya marah, dibikin sedih ya sedih. Ya, makanya itu yang dimaksud dengan memicu emosi tertentu. Kesehatan fisik dan mental berpengaruh tidak ketika kalian bersedih, terpuruk? Berpengaruh dengan mental kalian tidak? Berpengaruh. Kenapa dikatakan berpengaruh? Kenapa bisa dikatakan berpengaruh? Karena bisa bikin stres. Tetapi ya, ini yang kita akan bahas. Ternyata bisa jadi tidak akan berpengaruh kepada mental kita apabila kita mampu untuk mengendalikannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan emosi kita, maka yang terjadi kesehatan mental kita dan fisik kita juga akan ikut terganggu. Dan lain sebagainya. Dampak emosi. Kalau kita berbicara dampak bisa lari ke negatif, bisa lari positif ya. Kesejahteraan mental, tadi saya sudah jelaskan bahwasanya emosi itu berpengaruh dengan mental seseorang. Ya, bisa jadi mental kita bisa sehat, mental kita bisa sakit karena emosi tersebut. Akan dibuat sakit apabila ya kita tidak bisa mengendalikannya. Tetapi ketika kita mampu mengendalikan, seperti tadi temennya bilang, saya Bu kalau marah saya diam dulu. Atau enggak, Bu saya kalau marah saya olahraga dulu. Saya menghilangkan dulu biar tidak di kepala saya ini tidak panas. Gitu, ya. Jadi ada jeda untuk memikirkan dulu nih, saya ini akan berdampak kepada siapa saja. Ketika saya marah akan berdampak kepada diri saya sendiri kah atau berdampak kepada orang atau keduanya, berdampak ke diri atau ke orang lain. Ya, jadi dipikirkan terlebih dahulu. Makanya itu berkaitan dengan kesehatan mentalnya.
Kesehatan fisiknya juga demikian. Orang yang terlalu memikirkan, misalnya contoh, dia terlalu, ini nih dia cuma sakitnya demam doang nih. Demam, tapi di kepalanya, ya ampun, saya kenapa ya? Kok kayaknya aku sudah penyakitku nih sudah stadium 4 gitu. Padahal cuma demam kan? Nah, kan begitu. Jadi itu, nah nanti apa yang ada di otak kita itu, ya kan? Nah di badan kita ini akan menyesuaikan. Diri kita akan menyesuaikan. Makanya kenapa sih dokter itu selalu menyarankan, nggak apa-apa, selalu ditenangkan. Kenapa? Karena ketika kita terlalu memikirkan, akhirnya kita punya sistem kekebalan tubuh menurun, yang tadi penyakit yang tidak ada di dalam diri kita jadi gampang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya itu pengaruhnya. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Ya bersama dengan teman-teman ini. Kamu sama temanmu, siapa? Caca sama Nopi, bagaimana hubungan pertemanannya? Baik. Sehat-sehat saja. Normal-normal saja. Alhamdulillah. Jadi hubungan sosial juga berdampak kepada emosi. Jadi kalau misalnya kamu dibikin marah sama Caca gimana? Diam. Diam baru teguran lagi. Dibikin marah kayak mana dulu nih? Dibikin kesel atau dibikin marah atau marah-marah? Marah sama marah-marah beda ya. Dibikin marah atau marah-marah? Dibikin marah. Caca, bisa kamu bikin orang marah? Bisa, Cak. Gimana caranya, Cak? Rahasianya apa, Cak? Ganggu orang. Kamu ganggunya gimana? Dorong. Dari lantai 2 ke 1. Wih, ngeri. Psikopat ya. Ya, jadi itu berpengaruh juga terhadap lingkungan sosial. Pengambilan keputusan juga iya. Betul kan? Tadi yang saya bilang di awal. Oh, ternyata ketika kita marah, kita mengambil keputusan akan berdampak tidak baik. Misalnya nih kamu lagi dibikin marah sama temanmu, si A lagi dibikin marah sama si B. Ya kan? Akhirnya si A nonjok si B di sekolah. Apakah masalah itu akan selesai sampai di situ? Tidak. Akhirnya akan merambat ke mana-mana. Ke BK, kemana-mana. Bisa jadi ke polisi, bisa jadi ke orang tua, ya kan? Nah, ternyata ketika kita marah, kita emosi, jangan sampai kita membuat diri kita atau diri keluarga kita malu. Ya, jadi mengambil keputusan seperti tadi kata temannya, diam dulu, pikirkan dulu, matang-matang, baru keluarkan emosi dengan cara yang positif. Produktivitas dan kinerja atau kegiatan sehari-hari, belajar Kak, dan sebagainya. Dan kualitas hidup. Kualitas hidup tahu? Semuanya punya kualitas hidup tidak? Hidupnya berkualitas tidak atau amburadul? Berkualitas ya. Jadi dampak emosi juga berpengaruh kepada kualitas hidup kita. Mau kita ke arahnya positif atau negatif nih? Kita mau jadi orang yang temperamen atau kita mau jadi orang yang tidak sabaran atau kita mau jadi orang yang sabar tapi kokoh? Ya. Yang sabar tapi kokoh. Kokoh. Oke. Cara menguasai emosi. Bagaimana cara menguasai emosi? Yang pertama kita harus mengenali perasaan kita. Kita sekarang ya, ada yang mau bicara dulu? Ada yang mau bicara dulu? Saya kasih kesempatan biar kita sama-sama. Saya bicara, kalau saya bicara Anda diam, kalau Anda bicara saya diam. Ada yang mau dibicarakan? Ada tidak? Oke, kita lanjut kalau begitu. Kita harus mengenali perasaan kita. Sekarang kita lagi marah atau kita lagi jengkel. Di sini ada yang pernah tidak tahu sekarang ini aku lagi marah atau aku lagi biasa aja. Ada yang tahu bisa merasakan atau bisa memvalidasi perasaannya sendiri? Ada. Ataukah ada yang lain-lain? Padahal dia lagi marah tapi ketawa. Ada. Stres. Ada. Oke, kita harus menghargai emosi.
Kita harus menghargai emosi kita. Makanya kenapa emosi itu, marah itu, sedih itu tidak boleh kita pendam, maka kita harus keluarkan ya. Betul? Nah, kenapa kalau dipendam? Nanti akan berpengaruh kepada, ya kan biasanya ada tuh orang yang penyabar kan, dia terlalu sabar, ketika ada satu masalah dia diam, tapi ada masanya ketika itu keluar dan itu membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya, makanya boleh dikeluarkan. Emosi itu silahkan dikeluarkan. Ketika marah kalian mau pergi ke ujung sana untuk berteriak, silahkan. Kalian mau pergi olahraga juga silahkan. Carilah kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat. Pahami emosi Anda. Kenapa saya emosi? Belajar dari pengalaman dan bertindak. Ya. Belajar dari pengalaman apa? Ketika nih hari ini kalian marah dan kalian nonjok orang. Dan ternyata merambat kemana-mana permasalahannya nanti. Nah, pada saat ada masalah yang sama, kalian harus seperti apa? Belajar dari pengalaman. Ketika saya habis ini nonjok orang, apa yang akan terjadi? Kan pengalaman saya kemarin, saya sampai ke kantor polisi. Ya kan? Nah, jadi harus pintar-pintar belajar dari pengalamannya. Oke, yang terakhir. Cara mengendalikan emosi, harus kita buang pikiran buruk. Pikiran buruk-buruk yang banyak-banyak itu dibuang. Buatlah jurnal emosi untuk memvalidasi emosi kita setiap hari. Yang ketiga, olahraga boleh. Kalau mau olahraga silahkan. Itu kegiatan positif ya. Atau kalian misalnya mau olahraga yang mengeluarkan emosi. Apa olahraga yang mengeluarkan emosi apa? Bagaimana? Boxing ya bisa. Mantai, silat bisa. Untuk mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Terus berpikir sebelum bicara. Gunakan otak kita untuk berpikir. Kalau saya mengatakan ini kepada teman saya, nanti akan jadi seperti apa, itu maksudnya. Kalau saya katakan ini kepada teman saya, karena sejatinya kan tidak semua orang sama, bisa menerima dengan cara yang baik, ya kan? Terus jangan malu untuk, ada yang sering menangis? Ada yang sering menangis di kamar? Ada. Ada yang sering menangis di depan kelas? Ada. Silakan menangis, tidak masalah. Kalau sedih ya nangis. Tapi ya setelah itu oke, sudah selesai, aman. Alihkan dengan, di sini banyak yang sering berarti ya, yang sering baca-baca komedi. Kok baca sih, nonton komedi. Lakukan teknik pernafasan. Ya. Ketika lagi panas, lagi marah, tenangkan dulu. Karena kan biasa kalau kita marah deg-degan kan, kayak jantung ini deg-deg gitu. Nah, jadi caranya adalah kita harus menenangkan diri kita. Jangan terlalu lama menahan emosi. Silahkan dikeluarkan, tapi dengan cara yang positif. Dan beri afirmasi untuk diri sendiri. Halo. Halo. Hai. Halo. Masih boleh saya lanjut? Masih. Kita harus cari udara segar dan putar musik favorit. Di sini masing-masing punya musik favorit. Habis ini ya berarti. Temui seseorang untuk berbicara. Ya. Temui seseorang. Kalau di sekolah siapa yang kalian bisa temui? Guru BK. Guru BK boleh, silahkan. Jadi ruangan BK itu terbuka untuk kalian semua yang mau bercerita. Ya, jadi ruang BK itu bukan untuk anak-anak yang bermasalah saja. Yang ada masalah hari ini ada yang main pukul-pukulan, hari ini ada yang bersiteru, akhirnya ke BK, tidak. Ya, jadi kalian boleh kapan saja ke ruangan BK selama kami ada di sana. Ya, atau bikin janji dulu silahkan. Oke. Yang utama adalah ingat akan di sini pada yang muslim pada sholat. Sholatnya sholat apa?
Duhur, asar. Duhur, asar aja. Ya, kita semakin kita jauh sama Tuhan kita, kita tidak ada rasa takut sama Tuhan saja kita tidak takut, bagaimana dengan manusia? Ya, tidak tenang hidup kita ketika kita tidak takut akan Tuhan. Jadi ketika kalian ingin, ya, ketika kalian ingin hati kalian tenang, cobalah sholat, berdoa, dekatkan diri sama Tuhan. Bukan mendekatkan diri sama Tuhan ya mati ya, maksudnya gitu bukan ya. Ya kan, bunuh diri bukan gitu maksudnya. Tapi kalau muslim ya sholat, mengaji. Kalau yang non muslim boleh ke tempat ibadah masing-masing. Itu yang paling utama kalau mau hati kita tenang. Ya, di atas segala sesuatu ada Tuhan. Harus takut akan Tuhan. Oke, baik. Sampai di sini. Ada yang ingin didiskusikan? Oke. Baik, kita masih sempat kayak. Oke. Baik, karena waktunya tidak memungkinkan, maka selama saya menjelaskan materi, ada yang mau menyimpulkan ke depan atau berdiri di tempat atau menuliskan kesimpulan daripada, saya kasih waktu 1 menit ya untuk menuliskan kembali kesimpulan daripada materi kita hari ini. Nanti silahkan dibacakan di depan. Oke, kita mulai dari sekarang. Ya. Apa nih? Oke, baik. Sudah? Sudah 1 menit. Oke, silakan cukupkan. Kita cukupkan karena waktunya tidak lama.
Oke, baik, silahkan Hamran berdiri. Boleh silahkan dipaparkan kembali apa yang sudah menjadi rangkuman Anda selama pelajaran ini berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mengendalikan emosi dengan kepala kita, teman-teman. Emosi adalah perasaan. Penting untuk mengendalikan emosi karena emosi berdampak pada diri kita, orang lain, dan sekitarnya. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Silakan Andika, menurut Anda bagaimana kamu bisa memaparkan kembali emosi? Perasaan yang disampaikan orang ataupun selanjutnya dengan cara yang seperti olahraga dan lain-lain. Oke, baik. Cukup 2 saja ya. Jadi itu sudah masuk semua dari materi kita berkaitan dengan emosi. Ternyata emosi itu banyak dan kita boleh mengeluarkannya tapi dengan cara yang positif. Bisa dengan olahraga kah atau bisa dengan mencari kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi sudah sampai di sini sudah pahami tentang emosi ya. Jadi semuanya sudah bisa menjalankan instruksi untuk bagaimana ketika emosi nanti saya harus apa. Sudah ada gambaran, tinggal dikerjakan saja, ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk apresiasi untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini ada baiknya kita berdoa lagi ya. Kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silahkan Hamran boleh memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kita beri aplaus dulu lah untuk diri kita. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yani sebagai PP saya dan Ibu Rasmi kemarin sebagai yang saya observer ya, Bu Rasmi ya. Siap. Bagaimana kabarnya Ibu Yani dan Ibu Rasmi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya juga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Amin. Semoga sehat semua. Sehat selalu. Ya baik Bu Rasmi, dalam kesempatan kali ini kita melakukan percakapan pasca observasi ya. Kalau kemarin kan kita sudah melakukan pra dan observasi di kelas hari Kamis ya waktu itu ya. Hari Kamis. Jadi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan jalannya observasi yang kemarin saya juga ikut masuk di kelas Ibu. Adapun tujuan dari percakapan pada hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Ibu Rasmi lakukan. Seperti itu ya Bu Rasmi ya. Ini pertanyaannya nih Bu Rasmi, yang pertama nih, perasaan Ibu sekarang nih gimana nih, perasaan Ibu terkait dengan berjalannya observasi yang kemarin? Aman-aman saya senang, bahagia karena memang sebenarnya ini bukan kali pertama saya masuk. Sebelum-sebelumnya juga memang selalu ada bimbingan klasikal juga di kelas. Jadi yang kemarin itu ya perbedaannya hanya karena ada observer di dalam. Oh ya, perbedaannya itu ya. Jadi canggung atau bagaimana? Agak canggung sedikit. Karena kan maksudnya kita untuk memperbaiki kan ke depannya seperti apa. Oke, ya.
Boleh enggak Bu Ibu ceritakan kembali untuk area pengembangan Ibu? Kalau kemarin kan ada Ibu sampaikan bahwa area area pengembangan yang akan dikembangkan itu ada beberapa poin. Boleh enggak Ibu ceritakan? Kemarin sikap ya Bu ya, Mhm. terkait dengan sikap, adat Iya. dan kebiasaan, karena kan ini berhubungan dengan emosi anak-anak kan. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa namanya emosi anak ini belum bisa stabil, Iya. artinya kan mereka masih kalau mau marah-marah, kalau mau senang-senang gitu, belum bisa menstabilkan emosinya mereka, maka ya memang artinya memang perlu saya masukkan materi ini agar ketika mereka marah atau mereka juga memahami arti-arti dari emosi itu tadi. Jadi ternyata emosi itu tidak hanya emosi marah saja ya, Oh, iya. ternyata banyak emosi-emosi, walaupun memang sebenarnya mereka paham, Iya. hanya saja pengertian dari emosi itu sendiri yang mungkin mereka belum pahami. Dan juga apa namanya, seni pengendaliannya juga kemarin saya fokusnya ke situ juga, untuk mengendalikan emosi itu seperti apa dengan cara yang positif. Karena kebanyakan mereka mengendalikan emosi dengan cara yang negatif, seperti mungkin ketika mereka marah ngata-ngatain teman atau langsung main pukul, apalagi kan kayak anak SMP ke SMA ini kayak masih labil gitu kan Bu. Jadi memang saya rasa memang perlu penting untuk mereka paham itu terkait dengan Tentang materi. emosinya. Oke, jadi tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa area pengembangannya kan di sikap dan di sosialnya itu ya Bu ya. Menurut Ibu nih dengan area pengembangan yang ini, menurut Ibu sudah tercapai nggak Bu ketika Ibu menyampaikan? Untuk saat ini saya belum bisa mengatakan 100% tercapai Bu, karena memang sekarang ini masih dalam masa evaluasi. Saya diskusi dengan wali kelas, pemanggilan juga dengan apa namanya, pengurus-pengurus kelas. Jadi saya sering ngundang pengurus-pengurus kelas ke sini untuk saya pertanyakan bagaimana teman-teman kamu, apakah ada yang sampai cekcok, berkelahi, yang tidak bisa apa namanya, menanggulangi emosinya dia gitu. Sejauh ini sih masih aman Bu, masih dalam kategori aman. Semoga kedepannya aman, lebih aman lagi ya. karena berapa kalau ada permasalahan lagi terkait dengan itu kan Bu, artinya kan apa yang saya sampaikan tidak masuk berarti di otak mereka gitu, di pikiran mereka. Terus ada nggak kendala ketika menghadapi atau ketika melakukan pembelajaran kemarin? Kalau yang kemarin alhamdulillah aman Bu. Aman saja ya. Aman-aman saja, karena biasa kendala saya itu kan salah satunya ketika beberapa kali saya masuk ke kelas itu kan namanya kita BK Bu ya. Permasalahan tidak pernah kita tahu. Pada saat saya menjelaskan, lagi kita enak-enak menjelaskan, tiba-tiba dipanggil, Bu ada ini lagi butuh penanganan. Nah, jadi saya tinggal kelasnya. Jadi alhamdulillah kemarin aman-aman saja. Aman-aman Tidak saja ada ya. pemanggilan. Apa karena ada saya nih jadinya? Jadi biasanya saya kalau lagi enak-enak menjelaskan, tiba-tiba Bu, mohon maaf ini ada siswanya yang begini, saya turun lagi, ninggalin kelas lagi begitu. Oke, siap. Jadi aman ya selama di kelas kemarin ya. Terus ini Bu, saya ingin menyampaikan berkaitan dengan hasil observasi saya kemarin, ya kan. Adapun memang sih ketika masuk terlibat di dalam pembelajarannya Bu Rasmi, memang saya lihat untuk pengelolaan kelasnya, untuk penyampaian materinya, untuk ininya memang sudah cukup baik dan sudah cukup bagus. Hanya saja ada beberapa, memang bukan beberapa sih, ada satu catatan juga buat Bu Rasmi ketika anaknya sih, anaknya yang kurang mungkin masih malu-malu, tidak percaya diri, karena dari Bu Rasmi kan ada penerapan mengekspresikan mengekspresikan bentuk-bentuk emosi ya, entah itu emosi marah, entah emosi bahagia, senang, yang mereka diminta untuk mengekspresikan di wajahnya mereka. Ada beberapa yang malu, marah itu gimana sih, senang itu bagaimana sih, masih kurang percaya diri ya. Berarti nanti selanjutnya kan berarti ada bimbingan atau bagaimana Bu Rasmi? Ada bimbingan. Ada ininya ya. Saya lebih ke ini sih Bu. Kemarin juga saya sempat yang saya pemanggilan siswa atau pengurus kelas itu, ternyata memang ada satu yang kebetulan ketua kelasnya Bu. Jadi ketika saya manggil kan artinya kan tidak ada aman Bu, aman. Ternyata pada saat saya tanya teman-teman yang lain,
Bu, ketua kelasnya Bu suka tiba-tiba moodnya hilang Bu gitu. Oh iya. Moodnya berubah-ubah Bu, yang Iya. tadinya dia happy, karena memang saya pernah juga melihat itu. Jadi mungkin kedepannya saya akan pemanggilan untuk konseling individu. Sering individunya nih ya. Malah ketua kelasnya Ketua ya kelasnya, yang Bu. Ya, yang perlu penanganan lebih lanjut gitu. Nah, kalau dari ini, kalau sebelumnya ini kan area pengembangan Ibu kan di sikapnya Ya. nih, sosialnya. Ada nggak area pengembangan lainnya yang ingin Ibu kembangkan lebih? Saya mau lebih ke mental Bu. Oh, lebih ke mental. Ya, mental. Jadi kemungkinan nanti untuk materi-materi selanjutnya saya mau lebih fokus ke mental, dan mungkin untuk materi dan lain sebagainya saya harus koordinasi dulu dengan yang berwenang untuk memberikan saya informasi Oke. terkait dengan itu sih Bu. Saya pendalaman dulu, sikap atau mentalnya anak-anak ini seperti apa. Saya harus bagaimana untuk membentuk mentalnya mereka. Itu karena sebelumnya juga memang ada pembicaraan dengan kepala sekolah juga kemarin Bu, untuk bagaimana caranya membentuk mental siswa ini, karena kan biasanya mereka kalau ada lomba dan lain sebagainya kan yang mereka pahami ya saya mau menang gitu, tanpa memahami bagaimana sih mental orang kalah, ketika kalah itu harus seperti apa. Akhirnya ketika mereka tidak memahami itu jadinya luar biasa begitu, sedihnya luar biasa, berhubungan dengan emosi lagi Bu. Dengan emosi lagi ya, berarti memang untuk materi emosi ini memang harus ditaruh di dasar ya, di Iya. awalnya ya. Oke, kalau boleh tahu nih Bu, untuk pelaksanaan selanjutnya yang berkaitan dengan, kan Ibu ingin mengembangkan area mentalnya Ya. dalam waktu dekat atau bagaimana? Kemungkinan karena saya masih menghabiskan materi saya punya materi juga Bu. Ya. Kebetulan saya ada materi. Setelah materi itu selesai, nanti saya akan masuk ke materi-materi selanjutnya. Makanya saya bilang sebenarnya klasikal ini kan kalau untuk kita menyesuaikan Iya, juga kan benar. kebutuhan siswanya seperti apa. Kebetulan ya mereka kalau dilihat-lihat sih memang membutuhkan terkait dengan ilmu itu gitu. Jadi ya mungkin setelah materi saya yang kemarin selesai, saya akan masuk Iya. ke materi. Jadi gantian Bu, saya selesaikan dulu biar tidak gantung. Oh, tidak gantung. Memang kalau digantung itu tidak enak. Ya, jadi selesaikan dulu. Tidak cuma Gitu. rasa Karena yang saya memang digantung senang ya. juga kan, maksudnya biar saya juga tahu mereka bagaimana di Iya. kelas kan Bu. Saya tahu jadi saya tidak cuma mendengar dari guru saja, guru-guru mapel yang lain. Saya tahu oh anaknya begini. Karena saya punya memang kalau Bu, saya agak suka lupa-lupa Lupa anak. Oh, lupa anaknya. Kalau saya nggak lihat terus anaknya lupa. Namanya lupa. Tiba-tiba kalau ditegur Kayaknya- siapa ya gitu Iya, ya. namanya lupa. Jadi kan kalau masuk kan, oh ini absen gitu, Oh. ini atas nama ini. Setidaknya saya tahu lah, walaupun nggak saya hafal. Karena banyak ya. Oke, baik Bu. Terima kasih nih Bu, jawaban-jawaban dari Bu Rasmi berkaitan dengan proses pembelajaran kemarin, proses observasi yang sudah kita lakukan. Mungkin sekarang Ibu Pepe boleh ada umpan balik atau ada yang disampaikan berkaitan dengan percakapan pasca ini atau tentang kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Kalau dari percakapan ini ya, observasi ya, Iya, pasca ya. pasca. Sebenarnya ini kan ini Bu, coaching supervisi Iya, akademik ya. iya. Di paskanya yang diambil. Kalau saya lihat sih sebenarnya sudah tercover ya dari tujuan, jadi ada percakapan Iya. sampai tadi ada tindak lanjut juga sudah diungkapkan. Oh, Jadi iya. area pengembangannya juga sudah dipaparkan dengan Siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Yani atas umpan baliknya. Terima kasih juga Bu Rasmi sudah Sama-sama, bersedia Ibu. untuk saya observasi. Sama Bu. Baik, mungkin saya akhiri percakapan dari pasca observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.